Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Untuk muatan pelajarannya ada 3, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah anak-anak pernah melihat surat yang dibawa atau yang ditujukan untuk ibu dan bapak kalian? Pertanyaan kedua, apakah anak-anak tahu bagian-bagian dalam surat itu? Untuk materi pelajarannya yaitu yang pertama, Bahasa Indonesia bagian-bagian surat undangan. Yang kedua, jenis-jenis surat undangan. Terus untuk mata pelajaran IPA yang pertama, perubahan suhu benda. Yang kedua, perubahan wujud benda. Untuk mata pelajaran IPS yang pertama, faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Yang kedua, upaya mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Sekarang, adakah yang tahu apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri sesuatu acara atau kegiatan. Aturan penulisannya, kalimat yang digunakan harus efektif, harus singkat, terus yang kedua padat, yang ketiga jelas. Jenis-jenis surat undangan juga ada 3. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Yuk kita bahas undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah organisasi atau instansi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, ini contoh surat undangan resmi ya. Terus jenis undangan yang kedua ada undangan setengah resmi ya. Surat setengah resmi atau surat undangan setengah resmi adalah surat yang memiliki format penulisan yang hampir mirip dengan surat dinas, tetapi tidak memakai kop surat dan nomor surat. Undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, ini contoh surat undangan setengah resmi. Ya. Terus jenis undangan yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan pernikahan. Nah, ini contoh undangan tidak resmi. Sekarang kita ke bagian surat. Bagian surat yang utama itu ada 4, yaitu kepala surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat. Untuk pembuka surat itu ada yang pertama ada tanggal surat, nomor surat, lampiran, halaman surat, alamat tujuan surat, salam pembuka. Untuk isi surat itu ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Untuk penutup surat itu ada salam penutup, penanda tangan surat, terus yang terakhir tembusan.
ratusan ya. Nah, sekarang kita menuju ke pembelajaran IPA, pengaruh kalor terhadap suhu dan perubahan wujud benda. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pengaruh kalor terhadap wujud benda. Apa ada yang tahu wujud benda itu apa? Wujud benda itu ada padat, ada cair, dan ada gas. Ketika suatu benda menerima kalor dari lingkungan, benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Sebaliknya, benda juga dapat melepaskan kalor ke lingkungan sehingga mengalami perubahan wujud. Nah, sekarang kita simak perubahan wujud benda berikut. Ada dua, yang berwarna merah dan berwarna abu-abu. Tanda panah merah berarti menerima kalor. Tanda panah abu-abu berarti melepaskan kalor. Perubahan wujud benda karena menerima kalor. Contohnya ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh dari mencair: coklat atau es krim yang mencair atau yang meleleh. Karena menerima kalor dari tanganmu dan lingkungan, suhu tanganmu lebih tinggi dibanding suhu coklat dan es krim yang kalian pegang. Contoh yang kedua adalah menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh menguap itu ada memasak air. Air yang mendidih menerima kalor dari kompor. Ketika air mendidih, air berubah menjadi uap air. Terbentuknya uap air merupakan contoh perubahan wujud cair menjadi gas. Benda cair dapat berubah menjadi benda gas jika dipanaskan atau menerima kalor. Menyublim, perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contoh menyublim: kamper atau kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Kamper atau kapur barus menyublim karena menerima kalor dari lingkungan. Suhu ruang tempat kapur barus itu diletakkan lebih tinggi dibandingkan suhu benda itu sendiri. Perubahan wujud benda karena melepaskan kalor. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contoh membeku adalah ketika air yang dimasukkan ke freezer menjadi es batu. Suhu di dalam freezer sangat rendah, sehingga air melepaskan kalor atau panas ketika diletakkan dalam freezer. Ketika air melepaskan kalor ke lingkungan, air semula berwujud cair akan berubah wujud menjadi es yang berwujud padat. Mengembun.
adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh mengembun adalah terbentuknya embun di pagi hari. Embun berupa butiran air merupakan hasil proses kondensasi yang berasal dari uap air di awan melalui proses siklus air. Uap air melepaskan kalor sehingga menghasilkan embun yang berbentuk butiran-butiran air pada pagi hari. Contoh lainnya adalah terbentuknya titik-titik air di luar gelas yang berisi minuman dingin. Terus ada yang mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal: pembentukan salju. Pada musim dingin, suhu lingkungan sangat dingin. Akibatnya, uap air yang berwujud gas melepaskan kalor atau panas ke lingkungan sekitarnya. Uap air tersebut kemudian berubah wujud menjadi padat dalam bentuk embun beku atau salju, atau yang biasa disebut frost. Itu tadi pengaruh kalor terhadap wujud benda dan perubahannya. Nah, sekarang kita menuju ke pembelajaran IPS. Faktor-faktor penyebab penjajahan Indonesia. Yang pertama, adanya kontak hubungan perdagangan. Yang kedua, Nusantara merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Yang ketiga, tidak adanya persatuan antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya sehingga mudah dijajah. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan bangsanya. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Nah, caranya adalah yang pertama, harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Yang ketiga, menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang Bapak bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.